Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait metode PLS menggunakan variable intervening dengan Smart PLS Full. Secara sederhana, variable intervening merupakan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung, akan tetapi juga secara tidak langsung. Nah, jadi ada istilahnya nanti variabel bebas tersebut atau variabel X kita mempengaruhi variabel Y bukan hanya secara langsung, akan tetapi juga dipengaruhi secara tidak langsung yang ataupun melalui variabel intervening. Nah, untuk ketentuan PLS tetap sama seperti biasanya, tetap PLS yang lain. Teman-teman dapat melihat ini standar-standarnya, ketentuannya. Nah, tutorial ini saya buat judul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan sebagai variabel intervening. Nah, jadi modelnya seperti ini. Variabel X-nya itu ada harga, X1, X2-nya yaitu ada kualitas produk, variabel interveningnya yaitu kepuasan, dan variabel Y-nya yaitu loyalitas konsumen. Harga di sini terdapat 5 indikator, sedangkan kualitas produk terdapat 4 indikator, variabel kepuasan terdapat 5 indikator, dan loyalitas konsumen terdapat 4 indikator. Nah, ini merupakan bentuk ataupun inner modelnya. Hipotesis yang akan dibangun yaitu terdapat 7 hipotesis ya. Hipotesis yang pertama kita akan menguji, saya blok dulu. Ini merupakan pengaruh langsung ya teman-teman. Ini saya buat hijau dulu. Nah, sebentar. Pengaruh langsung yang pertama yaitu harga terhadap kepuasan konsumen, dan pengaruh langsung yang kedua kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh langsung yang ketiga yaitu harga terhadap loyalitas konsumen. Yang keempat kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Dan pengaruh langsung yang kelima yaitu kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya ada dua, dikarenakan variabel X-nya ada dua ya. Yang pertama kita akan menguji apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui variabel kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Sedangkan pengaruh tidak langsung yang kedua yaitu kita akan menguji apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini data yang sudah saya miliki. Seperti biasa kita ubah dulu formatnya, save as. Saya simpan di dokumen. Kemudian kita pilih text MS-DOS. Kemudian save. Kemudian kita pilih yes. Ini saya close saja. Langsung ke Smart PLS-nya teman-teman. Kita pilih new project. Di sini saya beri nama variable intervening. Pilih OK. Kemudian kita klik dua kali untuk import data. Di sini teman-teman sesuaikan teman-teman menyimpan di mana. Ini dia variable intervening. Kita pilih OK. OK. Nah, kemudian kita pilih variable intervening. Kita buat modelnya teman-teman. Harga terdapat 5 indikator. Kemudian kualitas produk terdapat 4 indikator. Kemudian kepuasan terdapat 5 indikator. Dan loyalitas konsumen terdapat 4 indikator teman-teman. Nah, ini kita ganti nama dulu, kita blok aja semua. Klik kanan, kita pilih rename.
ini harus kita ingat, yang pertama ini adalah harga. Kita buat harga, kemudian kita oke. Sedangkan variabel latihan kedua yaitu kualitas produk. Kualitas produk. Variabel latihan yang ketiga yaitu kepuasan. Dan yang terakhir adalah loyalitas konsumen. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini baru kita atur teman-teman. Ini kita pindahkan indikatornya ke sisi sebelah kanan. Kita tarik garis. Oke teman-teman, ini kita blok supaya nggak terkena garis yang lain. Oke teman-teman, setelah kita buat modelnya, kemudian kita calculate, kita pilih PLS algorithm, kemudian kita pilih start calculation. Nah, yang pertama yang akan kita uji yaitu outer modelnya, yaitu validitas konvergen. Nilai loading faktor lebih besar daripada 0,70. Coba kita cek outer loading. Nah, ini selama dia berwarna hijau artinya sudah aman, nilainya sudah di atas 0,70. Dan apabila ada yang berwarna merah berarti nilainya di bawah 0,70. Dan yang berwarna merah cuma indikator kepuasan, indikator ketiga dari kepuasan dan indikator pertama dari loyalitas. Nah, harus diingat teman-teman ya, kalau memang banyak teman-teman bisa tulis di kertas terlebih dahulu. Cap 3 harus dihapus dan loyalitas pertama harus dihapus. Kita balik ke model. Cap 3 dihapus dan loyalitas pertama dihapus. Kita blok. Kemudian kita delete. Kemudian kita running kembali. Outer loading. Nah, di sini dapat kita lihat sudah hijau. Semuanya sudah aman untuk validitas konvergen. Kemudian kita akan melihat nilai AV-nya teman-teman dan composite reliability karena dia satu paket. Ini dia. Ini composite reliability-nya dan ini nilai AV-nya. Nilai AV harus lebih besar 0,5 dan composite reliability harus lebih besar 0,7. Nilai AV-nya semua di atas 0,5 dan composite reliability juga semua di atas 0,7. Berarti sudah aman. Selanjutnya yaitu validitas diskriminan. Nilai cross loading lebih besar 0,70. Kita ini diskriminan validity. Kita pilih cross loading. Yang pertama kita lihat indikator sesuai dengan variabelnya. Harga. Untuk harga nilainya harus lebih besar 0,70 ya teman-teman. Nih, semuanya lebih besar daripada 0,70. Kemudian kepuasan. Ini dia kepuasan. Juga di atas 0,70. Kemudian kualitas produk. Kualitas produk juga di atas 0,70. Dan loyalitas juga di atas 0,70. Artinya untuk pengujian outer model sudah terpenuhi semuanya. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan menguji inner modelnya. Kita pilih calculate, buat striping. Di sini kita sesuaikan dengan jumlah sampel kita. Jumlah sampel saya di sini 50, makanya saya buat 50. Kita pilih start calculation. Nah, di dalam inner model yang pertama kita uji yaitu R square. Untuk R square-nya kita balik ke ini PLS algorithm. Ini dia nilai R square-nya.
Untuk variabel kepuasan kita berpacu pada nilai adjusted R-square teman-teman. Nilainya 0,8 dan untuk yang variabel loyalitasnya nilainya 0,992 teman-teman. Kemudian kita akan melakukan uji signifikansi. Nah, untuk uji signifikansi kita balik ke bootstrapping di path coefficient teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini yang pertama kita lakukan adalah pengaruh secara langsungnya, teman-teman. Ketentuannya, nilai p-value lebih kecil daripada 0,05, teman-teman. Ataupun lebih mudah, selama dia yang berwarna hijau, dia berpengaruh, dan yang berwarna merah, dia tidak berpengaruh. Berarti, harga berpengaruh terhadap kepuasan. Teman-teman, dia berpengaruh. Untuk melihat pengaruhnya positif ataupun negatif, teman-teman lihatnya di original sampel. Ketika tidak ada minus, artinya dia berpengaruh positif. Ketika ada minus, berarti dia berpengaruh secara negatif, teman-teman. Harga berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, kita tandai, teman-teman. Harga berpengaruh berarti ini dia, HA diterima. Harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kemudian harga terhadap loyalitas konsumen juga berpengaruh. Harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kemudian kepuasan terhadap loyalitas konsumen juga berpengaruh. Variabel kepuasan ini dia, teman-teman. Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kemudian kualitas produk tidak berpengaruh. Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Kualitas produk ini, teman-teman. Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Ini kita beri warna merah. Kemudian kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Ini yang warna hijau. Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Nah, ini adalah pengaruh ataupun pengujian pengaruh secara langsung. Nah, untuk melihat pengaruh secara tidak langsungnya, teman-teman pilih yang spesifik indirect effect. Nah, teman-teman tarik. Di sini berarti harga terhadap kepuasan dan terhadap loyalitas konsumen. Sesuai dengan bagian kita ya. Harga terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen berpengaruh. Yang variabel harga. Artinya, ini teman-teman. Variabel harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui variabel kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Sedangkan yang kualitas produk, dia tidak berpengaruh. Berarti ini kita beri warna merah. Variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui variabel kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Nah, seperti inilah pengujian pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung adapun PLS menggunakan variabel intervening. Nah, yang terakhir adalah penguji efeksis ataupun F-square. Kita balik ke PLS algorithm. Ini dia F-square. Yang kita lihat cukup kepada variabel Y dan variabel interveningnya, teman-teman. Variabel X-nya maksud saya. Harga mempengaruhi kepuasan konsumen nilainya 1 dan harga mempengaruhi loyalitas konsumen nilainya 3 dan kepuasan mempengaruhi loyalitas konsumen nilainya 1, sekian. Kualitas produk mempengaruhi loyalitas sebesar 7,791. Nah, sedangkan kualitas produk mempengaruhi kepuasan. Kenapa merah? Dikarenakan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, untuk penjelasan dari angka-angka ini 1, 3, 7 dan sebagainya, standarnya seperti ini teman-teman. Teman-teman dapat melihatnya, ini dia. Nah,
Seperti inilah tutorial PLS menggunakan variable intervening dengan Smart PLS. Sangat mudah bukan? Nah, untuk tutorial-tutorial lainnya ataupun pembahasan lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.